Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Udzakkiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Mari sama-sama kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hukmu mayyada'il Islam lafza wa huwa munakibun lil Islami ma'nan. Hukum syariat bagi orang ataupun kelompok yang berafiliasi menisbatkan diri yakni kepada Islam secara lafaznya, yakni dia ngucapin dua kalimat syahadat, namun secara hakikat, secara makna dia meyakini atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan makna dari dua kalimat syahadat, yakni mendustakan Islam itu sendiri. Itu bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Padahal dia menisbatkan diri kepada Islam. Hal ini penting untuk kita ketahui. Pertama, untuk menjaga diri kita pribadi agar keislaman kita ini benar-benar kita jaga, baik secara lafaznya maupun secara hakikatnya. Tidak sekedar menisbatkan diri kepada Islam, tapi justru secara makna mengingkari Islam itu sendiri. Karena orang yang tidak benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang dimaksud dengan mengenal di sini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan mengetahui hakikat zat Allah. Li'annahu la ya'rifullaha 'alal haqiqah illallah. Karena pada hakikatnya tidak mengetahui hakikat dari zat Allah kecuali Allah sendiri. Jadi kita mengenal Allah, ma'rifatuna lillah, itu berdasarkan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, berdasarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengetahui sifat-sifat yang wajibah bagi Allah Ta'ala, sebagaimana yang warid, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, berdasarkan apa? Berdasarkan nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Hunaka tawaifu adidah. Ada beberapa kelompok yang kadzabatil Islam ma'nan. Secara makna, yakni min haitsul haqiqah wal waqi'. Secara hakikat, secara realitanya, mereka ini mendustakan Islam, meskipun mereka sendiri menisbatkan diri kepada Islam. Yakni ngakunya Islam sebenarnya. Dan mereka juga ngucapin dua kalimat syahadat. Yakni idda'au annahu, mereka menyatakan diri, mereka menisbatkan diri mereka kepada agama Islam. Biqaulihim asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat yang pertama dan juga syahadat yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekaligus mereka juga melaksanakan sholat dan puasa, tapi secara zahir saja. Secara zahir, bentuk dan gambaran sholat mereka lakukan. Kenapa kok secara zahir dan bentuk gambaran sholat? Ya, karena mereka berdiri, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi, tidak. Terus mereka juga sujud, dan juga melaksanakan hal-hal lain
Akan tetapi secara makna dan hakikat mereka ini kan keislamannya tidak sah, keimanannya tidak sah. Sehingga hakikatnya ibadah-ibadah yang dilakukan hanya merupakan bentuk dan gambaran secara zahir saja, tapi hakikatnya tidak sah dari ibadah-ibadah tersebut. Kenapa? Karena keimanan seseorang yang tidak sah menjadikan ibadahnya tidak sah. Contohnya seperti al-hululiyah, seperti orang-orang ahli hulul, yakni orang-orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala bertempat pada manusia, bertempat pada makhluk, merasuk pada makhluk. Sebagian di antara mereka itu orang-orang yang merasa dirinya sudah isi, dan orang-orang yang belum sampai pada derajat mereka dianggap masih kulit, terlebih orang-orang yang menjalankan syariat, rajin sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah lain kepada Allah, itu terkadang oleh kelompok-kelompok semacam ini dianggap masih sampai kulit begitu. Makanya agak sulit untuk menasihati orang-orang semacam ini karena sedang rendah, memandang orang yang sedang menasihati dia lebih rendah gitu, belum sampai isi, kan agak susah masuk. Ketika ada orang yang memandang rendah terhadap kita, entah terlepas dari masalah apapun gitu. Ketika orang itu memandang rendah terhadap kita, agak sulit masuknya omongan kita kepada dia gitu. Nah, termasuk orang kalau ngerasa sudah sampai pada isinya, sementara orang lain masih dianggap masih kulit begitu. Berarti kan ngerasa dirinya lebih tinggi. Ini agak susah dinasehatin. Kalau sampai didengar dan berhasil untuk menasehati ya luar biasa begitu, luar biasa. Biasanya nggak nerima. Nah, ahlul hulul ini terkadang di antara mereka kalau sudah merasa dirinya sampai pada derajat tinggi, merasa Allah itu menyatu dengan dirinya gitu. Makanya sebagian di antara mereka menghalalkan perbuatan zina. Karena ketika seorang perempuan seakidah dengan mereka, laki-lakinya juga seakidah, dianggap antara dia yang laki-laki dengan perempuan itu sama-sama Allah gitu. Kemudian mereka beranggapan, jadi kalau seandainya disatukan, maksudnya mereka berbuat zina itu kan menyatukan dalam bentuk itu, ya mereka beranggapan sama-sama Allah gitu. Nah, ini saking parahnya kekufuran mereka. Meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi karena keyakinan hulul tersebut, yakni mereka meyakini bahwasannya Allah Ta'ala menyatu dengan hambanya ketika sudah sampai pada derajat tertentu, maka orang-orang yang semacam ini hakikatnya bukan seorang muslim. Begitu juga contoh yang lain seperti ahlul wahdatil mutlaqah. Ini orang-orang yang meyakini Allah Ta'ala menyatu dengan alam semesta gitu. Sampai mengatakan tembok ini juga Allah begitu anggapan mereka. Karena memang Allah itu dianggap menyatu dengan alam semesta. Begitu juga orang-orang yang kategorinya seperti kelompok Qadianiyah. Salah satu kekufuran dari kelompok Qadianiyah, meskipun mereka bersyahadat juga, misalkan, itu mereka menafikan status Rasulullah sebagai penutup para nabi. Ini termasuk salah satu bentuk kekufuran mereka. Meskipun banyak juga kekufuran yang lain, menolak hukum-hukum syariat, misalkan. Tapi di antara kekufuran mereka adalah menolak status nabi sebagai penutup para nabi. Karena dari kalangan mereka meyakini nabi yang datang setelah Nabi Muhammad. Yaitu orang-orang yang dianggap sebagai nabinya mereka itu. Maka kelompok Qadianiyah ini meskipun mereka bersyahadat, tetap apa? Tetap dianggap keluar dari Islam
karena menentang dua kalimat syahadat tersebut, karena menentang syahadat itu sendiri. Kan termasuk di antara makna pokok dari syahadat yang kedua adalah meyakini bahwa baginda Muhammad itu adalah penutup para nabi. Tapi perlu dipahami dengan betul ya, penutup para nabi yakni maknanya tidak ada satu nabi pun yang diutus setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada seorang nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad dan sampai sekarang masih hidup, itu nggak bertentangan dengan status Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Karena kaum muslimin juga meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang masih hidup. Tapi tetap sah kita katakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Karena Nabi Isa meskipun masih hidup sampai sekarang, beliau itu diutusnya sebelum Nabi Muhammad. Yakni kisah masyhur bahwa Nabi Isa pada waktu itu bersama dengan para pengikut beliau berada di suatu tempat, berada di suatu rumah, ruangan, dan dikepung oleh orang-orang Yahudi akan dibunuh. Nabi Isa itu ajarannya Islam. Semua nabi ajarannya adalah agama Islam. Nggak ada satu nabi pun yang mengajarkan selain agama Islam. Jadi nggak ada nabi yang ajarannya agama Kristen, agama Yahudi, nggak ada. Semuanya Islam agamanya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya agamanya adalah Islam. Bahkan orang Kristen sendiri pun tidak mengakui Isa sebagai nabi gitu. Keyakinan mereka berbeda. Meyakini Isa atau Yesus bahasa mereka mereka yakini sebagai anak dari Allah. Nah, jadi berbeda jauh gitu. Kalau seandainya ada kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam dan berusaha untuk menyamakan keyakinan Islam dengan keyakinan Kristen, ya sebenarnya mereka menyimpang dengan begitu. Dan orang Kristen sendiri juga nggak begitu keyakinannya, nggak mau orang Kristen dianggap mengimani Isa atau Yesus sebagai nabi, karena mereka keyakinannya itu anak Tuhan gitu. Dan itu kekufuran ya dalam pandangan kita. Cuman orang yang menisbatkan diri kepada Islam ini loh, yang terkadang seolah berusaha menyatukan sama-sama aja gitu keyakinan Kristen ataupun Islam. Nah, ini yang bertentangan juga, gitu. Bahwa yang mereka paparkan itu nggak benar. Bahkan orang Kristen pun juga nggak mengakui itu, gitu. Dalam pandangan Islam itu keliru, orang Kristen pun juga nggak berpandangan seperti itu. Terlalu memaksakan dan terkesan pengen banget ngerangkul tapi dengan cara yang menyimpang. Itu nggak boleh yang seperti itu. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan umatnya agama Islam, namun dengan Nabi Muhammad itu ada sedikit perbedaan atau ada beberapa perbedaan terkait masalah hukum syariat yang berlaku. Kita contohkan hukum syariat yang berlaku di masanya Nabi Muhammad adalah ketika seseorang tidak mendapati air, atau air itu bisa membahayakan, penggunaan air bisa membahayakan dirinya, maka dia bersucinya dengan tayamum, kan begitu kan? Ada syariat atau hukum syariat bertayamum di masa syariatnya Nabi Muhammad. Sementara di masa sebelumnya nggak ada. Nah, perbedaan hukum syariat itu terjadi antar para rasul. Adapun agama yang mereka ajarkan adalah agama Islam. Nah, Nabi Isa juga mengajarkan agama Islam, mengajarkan tauhid. La ilaha illallah, yakni tiada yang berhak disembah selain Allah. Cuman masa beliau kan utusannya yaitu rasulnya adalah Isa, berarti syahadatnya ya Isa Rasulullah begitu. Ya itu nggak masalah perbedaan syahadat yang kedua karena nabinya di masa itu gitu. Cuman tentang agama yang mereka ajarkan itu adalah agama Islam. Nah, jadi Nabi Isa pada waktu itu berada di suatu tempat dikepung oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh gitu, untuk dibunuh. Orang Yahudi memang dari dulu membenci Islam.
termasuk yang diajarkan juga oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian pada waktu itu Nabi Isa menawarkan kepada pengikutnya, siapa di antara kalian yang berkenan diserupakan denganku, kata beliau, dan akan menjadi temanku di surga. Ini kan jaminan yang luar biasa dari seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah, memberikan jaminan masuk surga bareng beliau bagi yang berkenan untuk diserupakan dengan beliau. Nah, ini ujian berat di dunia yang pada akhirnya akan dibunuh nantinya dalam cerita kisah ini, disalib juga dan seterusnya. Tapi beliau balasannya seperti itu. Akhirnya salah seorang pengikut yang kategorinya masih junior begitu menyatakan diri bahwa beliau bersedia gitu. Dan Nabi Isa mengulangi tawaran tersebut sampai 3 kali, dan yang bersedia untuk menerimanya adalah orang yang sama. Pada akhirnya Nabi Isa, yakni dengan para malaikat, diangkat oleh Allah ke langit dengan malaikat ini, dengan malaikat, dengan perintahnya Allah, diangkatlah Nabi Isa sehingga beliau diselamatkan dan sampai sekarang masih hidup. Cuman tadi itu seseorang yang bersedia untuk diserupakan dengan Nabi Isa beralih rupa, diubah menjadi wajahnya Nabi Isa, tapi badannya masih badan dia gitu. Makanya orang-orang Yahudi di kala itu ketika mendapati orang tersebut, sebenarnya orang-orang Yahudi itu berada dalam keraguan. Jadi mereka itu sebenarnya nggak ada yang yakin bahwa Isa benar-benar disalib gitu. Tapi karena di kala itu nggak ada lagi kecuali orang tersebut, akhirnya dianggaplah itu Isa meskipun mereka dalam keraguan sebenarnya. Karena wajahnya Isa, tapi badan bukan badannya Isa begitu. Akhirnya dia dibunuh, kemudian digantungkan, disalib, dan orang-orang yang melihat di sekitar di kala itu terhalang juga oleh orang-orang atau pasukan Yahudi, sehingga melihatnya dari jarak jauh, nggak benar-benar ada satu orang pun yang di kala itu yakin bahwa yang disalib adalah benar-benar Isa. Sehingga berita tentang Isa disalib itu nggak ada berita yang mutawatir. Karena sumbernya sejak awal tidak ada keyakinan tersebut gitu. Mereka yang melihat pun melihat dari jarak jauh. Ini berbeda tentang berita bahwa Nabi Muhammad SAW terjadi padanya mukjizat membelah rembulan gitu. Nah itu mutawatir. Yakni beritanya tersampaikan kepada generasi berikutnya dengan jalur yang sekira periwayatannya itu dengan jumlah yang memang jumlah itu secara adat kebiasaan mustahil untuk berdusta, mustahil untuk bersatu dalam kedustaan. Nah, jadi berita tentang penyaliban Isa itu nggak ada yang mutawatir, sementara berita tentang Nabi Muhammad SAW tentang sebagian mukjizat-mukjizat beliau itu adalah berita yang mutawatir. Yang artinya ketika ada berita yang mutawatir itu ada perkara yang menjadi sandaran bahwa berita itu benar-benar pasti sesuai, benar adanya begitu. Adapun ketika nggak ada berita yang mutawatir, artinya jalur-jalur yang diriwayatkan oleh orang-orang Kristen ini peluang ditolaknya ada begitu, karena nggak ada berita yang mutawatir dari sumber yang pertama. Adapun Nabi Isa itu sendiri secara realitanya sebagaimana disampaikan eh, apa namanya di dalam Al-Qur'an wa rafi'uka ilayya, bukan dengan makna bahwa Allah berada di atas langit, tapi tempat yang tinggi di atas langit sana itu dinisbatkan kepada Allah untuk mengagungkan tempat tersebut gitu. Kayak penisbatan rohnya Isa kepada Allah, wa ruhum minhu. Nih, itu rohnya dinisbatkan kepada Allah dengan makna idhafah tasyrif. Karena begitu mulianya roh dari para nabi, rohnya Nabi Isa, diidhafahkan, dinisbatkan kepada Allah. Karena roh tersebut adalah roh yang sangat mulia.
Karena roh itu juga terbagi menjadi dua ya. Ada roh yang khabithah, seperti rohnya orang-orang kafir, roh yang buruk ya, yang tercela, seperti rohnya orang-orang kafir, dan roh yang mulia, mulia, seperti rohnya para nabi itu mulia. Nah, rohnya Nabi Isa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wa ruhum minhu, yakni roh yang memang dimuliakan oleh Allah, bukan dengan makna Allah Ta'ala itu roh, tapi diambil dari sebagian, kemudian dijadikan Nabi Isa roh tersebut. Bukan begitu maknanya. Nah, itulah pentingnya kita eh, memaknai hadis berdasarkan apa yang dipaparkan oleh para ulama. Dan itu fungsinya merujuk pada para ulama. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah dengan malaikat yang mengangkatnya ke langit, dan sampai sekarang beliau masih hidup. Ketika diturunkan kelak, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa SAW akan menjalankan syariatnya. Suara saya masih jelas nggak? Atau putus-putus ya? Putus-putus Ustadz. Hilang suaranya barusan. Nabi Sekarang Isa masih menjalankan syariat apa tadi Ustadz? sekarang udah jelas suaranya. Udah Ustadz. Nabi Isa masih menjalankan syariat itu tadi. Nah, jadi Nabi Isa ketika turun kelak itu menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi status Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi sah, meskipun kita mengatakan Nabi Isa masih hidup sampai sekarang, karena beliau diutusnya itu sebelum Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa kelak diturunkan di tempat namanya Al-Manarah Al-Baydha, menara putih di timur Damaskus, yang sekira eh, beliau setelah itu akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi beliau yang memang ditugaskan oleh Allah kelak akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal ini diberikan kesaktian luar biasa oleh Allah sebagai ujian bagi para manusia, dan Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini bagi seorang yang beriman tetap ada tanda tentang kedustaan Dajjal. Karena yang terjadi pada Dajjal ini perkara luar biasa. Kalau bilang ke bumi untuk terbelah, terbelah buminya. Tentu dengan izin Allah. Tapi itu terjadi di masanya Dajjal. Di masanya Dajjal keluar. Kalau bilang ke langit untuk turunkan hujan, turun hujan. Nah, cuman karena dia ngaku Tuhan, tanda bahwa ketidakbenaran pengakuan dia sebagai Tuhan banyak. Dia kan berfisik, berukuran, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan sifat-sifatnya makhluk. Sehebat apapun itu sifat makhluk. Dajjal juga cacat kan begitu kan? Dajjal itu cacat. Kemudian eh, ya itu tadi berpindah. Sementara Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan segala sesuatu pun dari makhluknya, tidak serupa dengan alam semesta, tidak butuh pada alam semesta. Ada sebelum terciptanya tempat dan arah, dan setelah terciptanya tempat dan arah tetap ada tanpa tempat dan arah. Nah, jadi orang yang beriman, meyakini tanzih, dan benar-benar dijaga oleh Allah keimanannya, ada tanda bahwa yang Tuhan ini bukan Tuhan nih, gitu. Karena memang apa? Ya bertempat, sih tanda-tanda bahwa ia bukan Tuhan itu banyak. Yang kemudian pada akhirnya ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian dibunuhlah Dajjal itu oleh Nabi Isa. Setelah itu eh, kaum muslimin bersama Nabi Isa mengungsi ke suatu tempat yang pada waktu itu juga setelahnya keluar para manusia dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kaum Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan golongan manusia yang dulunya
banyak sekali bikin kerusakan-kerusakan di permukaan bumi sehingga orang-orang lain ini merasa terganggu dengan mereka, mengadu kepada raja yang sangat bijak, seorang raja yang soleh, yaitu Raja Dzulqarnain. Ada dua raja yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menguasai dunia dari kaum muslimin, dan dua raja dari orang kafir. Yang dari kaum muslimin adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini dengan bantuan dari para penduduk di kala itu membuat sebuah benteng yang menghalangi kaum Ya'juj dan Ma'juj dari mereka. Jadi kaum Ya'juj dan Ma'juj itu berada di permukaan bumi kita ini, gitu. Berada di permukaan bumi kita ini. Orang kalau memang belum diizinkan oleh Allah untuk keluar, ya belum keluar, begitu. Dan mereka, Ya'juj dan Ma'juj ini berusaha setiap hari untuk melubangi benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Kemudian sebelum lubang tersebut berhasil membuat mereka keluar, mereka beristirahat dan akan melanjutkan esok. Kemudian esoknya didapati lubang tersebut sudah tertutup kembali. Sampai suatu ketika akan tiba saatnya bahwa pemimpin dari mereka ini ketika pasukannya menggali lubang tersebut, pimpinannya bilang gini, "Ghadan nukmil insya Allah." Besok akan kita lanjutkan insya Allah. Nah, biasanya nggak ada redaksi insya Allah ini. Tapi saat itu ada redaksi insya Allah. Kemudian besoknya lubangnya itu tidak tertutup lagi seperti tembok semula. Tapi dalam keadaan berlubang sebagaimana mereka sudah lubangi. Sehingga mereka lanjutkan yang pada akhirnya mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Bikinlah mereka kerusakan di mana-mana. Saking banyaknya jumlah mereka datang ke daerah Danau Tobaria, Danau Tigris, rombongan-rombongan di awal minum dari danau tersebut, padahal besar itu danau. Yang rombongan akhirnya bilang, tadi kayaknya ada air gitu. Maksudnya habis saking banyaknya mereka, saking banyaknya jumlah mereka minum. Ya kita orang satu kota pun seandainya suruh minum ngabisin air danau ya belum tentu habis kan. Belum tentu habis untuk minum gitu. Mereka bikin kerusakan di mana-mana dan mereka bunuh orang-orang di luar dari kaum mereka sampai mereka itu berkeliling dan merasa mereka sudah menguasai penduduk bumi. Dan mereka ini sombong. Ya'juj dan Ma'juj itu sombong. Dan mereka Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk mukallaf ya nih. Mukallaf. Wajib masuk Islam. Kemudian apa? Tapi mereka menolak dakwah tersebut. Menolak dakwah tersebut, mereka menyombongkan diri dan Ya'juj dan Ma'juj ini ketika merasa sudah menguasai penduduk bumi, mereka lemparkan panah ke langit yang pada waktu itu diturunkan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ini dari lemparan panah tersebut diturunkan darah yang mengakibatkan mereka beranggapan bahwa penduduk langit pun sudah mereka taklukkan. Subhanallah. Sombongnya mereka seperti itu. Jadi nggak cuma penduduk bumi yang mereka rasa sudah taklukkan, tapi juga penduduk langit. Padahal ya penduduk langit ya malaikat. Itu sekedar darah diturunkan cobaan untuk mereka. Ternyata semakin sombong. Yang kemudian diturunkan oleh Allah kepada masing-masing nama dari Ya'juj dan Ma'juj dan turunnya itu sesuai. Masing-masing nama dari Ya'juj dan Ma'juj sesuai turunnya yaitu ulat yang memang ditentukan oleh Allah untuk turun kepada mereka. Sehingga mereka ini
eh, mati, saking banyaknya jumlah mereka, menuhin permukaan bumi, saking banyaknya jumlah mereka. Ya, tahu kan gimana keadaan ada satu bangkai manusia terus di sekitar kita, gimana bau-baunya. Itu kalau satu, gimana kalau segitu banyaknya? Gimana kalau miliaran misalkan? Maka setelah itu diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala sehingga bersih dari jasadnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu timbullah kemakmuran yang luar biasa. Bumi mengeluarkan berbagai macam isinya sehingga orang-orang pada berkecukupan, sehingga di masa itu tidak lagi orang menerima sedekah dari orang lain karena mereka berada pada kemakmuran. Sampai Nabi Isa alaihissalam wafat, yang kemudian mereka kaum muslimin, sebagian di antara mereka setelah wafatnya Nabi Isa kembali pada kekufuran. Sampai terjadi bertiupnya angin yang berhembus ketika mengenai ketiak dari seorang muslim, dia ini meninggal, maka pada akhirnya tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang kafir saja. Maka hari kiamat itu tidaklah dijumpai kecuali oleh orang kafir. Makanya kalau kita berdoa, jangan berdoa pengen mendapatkan hari kiamat, mendapati hari kiamat. Ya berdoa saja semoga diberikan husnul khotimah misalkan, begitu. Karena hari kiamat itu tidak dijumpai kecuali orang-orang kafir. Hindari juga bercandaan orang-orang yang kadang eh, sekedar melucu gitu aja. Kata mereka, itu warung Madura kayaknya nggak tutup kecuali setengah hari sebelum kiamat misalkan. Bercandaan-bercandaan kayak gitu dihindari saja. Meskipun kadang sebagian orang nggak nganggap serius, lucu-lucuan. Itu kan sangkut pautnya dengan hari kiamat, nggak pantas dijadikan sebagai bahan bercandaan untuk ngesanin bahwa warung ini 24 jam buka gitu. Nggak pantas gitu. Bahas-bahas hari kiamat dalam konteks seperti itu. Nah, jadi jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu juga seorang nabi, seorang rasul yang mengajarkan agama Islam. Begitu pula nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim semuanya mengajarkan agama Islam. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Jadi para nabi itu ibaratnya seperti saudara sebapak, agama mereka satu namun syariat mereka berbeda-beda. Nah, keyakinan kita bahwa Nabi Isa ini masih hidup tidaklah bertentangan dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Karena yang dimaksud dengan penutup para nabi adalah tidak ada satu orang pun yang diangkat menjadi nabi setelah kenabian Nabi Muhammad. Itu maknanya. Adapun kalau ada kelompok tertentu yang mengaku ada tokoh diangkat sebagai nabi, entah disebut Musailamah al-Kadzab, atau misalkan orang yang disebut Al-Mutanabbi, atau eh, orang yang disebut Ghulam Ahmad misalkan. Sama aja gitu, orang yang meyakini mereka ini diangkat sebagai nabi, dan itu setelah kenabian Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang menentang hakikat dari syahadat yang kedua. Nah ini meskipun bersyahadat, tetap hukumnya orang tersebut keluar dari Islam, bukan seorang Muslim. Wal mujassimah wal qadariyah. Nah, termasuk di antara contohnya adalah para mujassimah. Para mujassimah ini yang beranggapan bahwa Allah itu benda berukuran, berfisik. Meskipun kadang mereka bilang besar banget. Sampai kita nggak tahu seberapa ukurannya gitu. Atau mereka bilang, emang kamu tahu ukurannya berapa?
Mau dikatakan tahu atau tidak, kalau mengatakan Allah itu berukuran mau sebesar apapun, itu menisbatkan kepada Allah sifatnya makhluk, berukuran, dan itu nggak layak bagi Allah. Jadi nggak perlu diladenin mau nyebutkan berapa juta kilometer kali kilometer itu bukan. Tapi kita bantah dengan pokok dasarnya bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu bersemayam, duduk, bertempat gitu. Berarti kan meyakini Allah berukuran. Ini bukan memperinci tentang zat Allah, tapi membantah cara mereka mensifati Allah dengan bantahan untuk menjelaskan bahwa akidah mereka ini berdampak pada hal seperti ini. Jadi kita tidak sedang membahas hakikat zat Allah. Kita nggak nyampe gitu. Cuman kita bantah tentang keyakinan mereka, para mujassimah ini yang menjisimkan Allah, menganggap Allah itu benda, di antara mereka meyakini Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arasy, meyakini Allah duduk di atas arasy, meyakini Allah turun langsung begitu ke langit yang pertama. Jadi seolah keyakinan ini konsekuensinya nganggap Allah itu kayak molor gitu. Nah, ini bukan membahas hakikat zat Allah, cuman membahas tentang akidah mereka ini loh, menimbulkan betapa rendahnya dampak akibat dari apa? Keyakinan mereka gitu. Karena ukuran langit itu kalau dibandingkan ukuran arasy, langit jauh banget lebih kecil gitu dibandingkan arasy. Mereka meyakini Allah bersemayam duduk di atas arasy, meyakini juga Allah turun gitu. Kalau ditegur mereka bilangnya, kalau memang hadis atau Al-Qur'annya bilang gitu, kita juga bilang gitu. Maknanya nggak begitu masalahnya gitu. Makna yang disabdakan Rasul nggak begitu, makna ayat Al-Qur'annya nggak begitu. Itu yang jadi masalah. Bukan kitanya mempermasalahkan sabdanya Rasul atau ayat Al-Qur'an. Sama sekali tidak. Orang yang menyalahkan Al-Qur'an, menistakan Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an itu salah, ya dia yang kufur gitu. Jadi bukan Al-Qur'an yang kita kritisi ataupun eh, hadisnya Rasul, sabdanya Rasul, tapi pemahaman mereka terhadap ayat ini loh yang memang kita sebutkan konsekuensi pemahaman yang keliru. Jadi orang mujassimah, orang musyabbiha, meskipun mereka bersyahadat mengaku Islam, pada hakikatnya mereka bukan seorang Muslim. Karena akidah mereka bertentangan dengan syahadat itu sendiri. Alasannya apa? Li'annahum naqadu asyhadatain. Karena mereka menentang dua kalimat syahadat bi'tiqadi ma yunafihima, dengan meyakini sesuatu yang bertentangan dengannya. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, jadi mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi pada hakikatnya mereka mendustakan makna dari dua kalimat syahadat. Sehingga mereka ini dinilai bukan termasuk dari kaum muslimin. Maka nggak ada bedanya antara orang yang berterus terang mengaku mereka musyrik gitu, syirik, meyakini sesuatu yang menyebabkan mereka syirik, syirik yang besar ya ini. Antara mereka ini dengan orang yang musyabbiha gitu. Atau dengan orang yang hululiyah ini. Ya, ini orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala eh, menyatu atau bertempat pada makhluk, menempati makhluknya ketika sudah sampai pada derajat tertentu berdasarkan persepsi mereka. Ini antara mereka ini dengan orang yang benar-benar mengakui dirinya musyrik itu nggak ada bedanya dari segi sama-sama bukan seorang muslim. Karena orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala eh, bertempat pada para hamba atau meyakini bahwa Allah itu adalah kesatuan alam semesta ini, atau misalkan mereka-mereka yang menolak hukum syariat gitu, seperti kelompok Qadianiyah ini dan semacamnya, pada hakikatnya mereka-mereka ini adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang mendustakan syahadat itu sendiri. Entah syahadatnya syahadat yang pertama ataupun kedua,
hukumnya sama. Dari segi sama-sama bukan seorang muslim meskipun menisbatkan diri kepada Islam. Wal mujassimah dan kelompok mujassimah tadi orang-orang yang menjisimkan Allah, mereka ini menyembah benda yang mereka hayalkan bentuknya besar banget dan mereka anggap bahwa benda itulah Allah gitu. Jadi meskipun mereka membaca la ilaha illallah, tapi kalau gambaran mereka Allah itu ya yang duduk bersemayam di atas arsy, kan hakikatnya Allah bukan itu kan, bukan itu hakikatnya Allah. Maka meskipun mereka eh, mengaku sebagai seorang Muslim, maka ibadah mereka tidak sah, keislaman mereka tidak sah. Karena orang yang tidak mengenal tentang Allah, orang yang bodoh tentang Allah Ta'ala, ya mustahil bisa melaksanakan ibadah yang benar gitu. Karena keimanannya itu tidak benar. Keyakinannya tentang Allah Ta'ala itu menyimpang. Maka keimanannya nggak sah sehingga ibadahnya juga tidak sah. Fa'inahum kharaju minat tauhid. Jadi mereka keluar dari tauhid, tauhidullah. Ada kalanya bi'ibadatihim li ghairillah karena mereka menyembah selain Allah. Ya seperti orang musyabbihah tadi yang menyembah sesuatu yang mereka hayalkan, memang mereka namai Allah, tapi hakikatnya itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka yang menolak hukum syariat gitu. Menolak hukum syariat atau menyatakan bahwa masih ada nabi setelah kenabian Nabi Muhammad dari segi sama-sama kufur itu sama hukumnya. Ini mereka sama-sama kufur. Fahum kufarun laisu muslimin. Maka mereka adalah orang-orang kafir, bukan termasuk seorang muslim. Orang mujassimah tadi tidaklah menyembah zat Allah yang memang disembah oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menyembah zatnya Allah, menyembah Allah Ta'ala yang memang maha suci dari serupa, maha suci dari tempat, maha suci dari bentuk dan ukuran. Allah Ta'ala maha suci dari segala sifat yang kurang. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang sempurna yang layak baginya. Sementara orang-orang musyabbihah ini menyembah zat yang mereka hayalkan duduk bersemayam di atas arsy. Makanya berbeda gitu kan. Makanya berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan ya, meskipun mujassimah itu kan khilafnya dalam masalah furu', nggak bisa dikatakan furu'. Yang satu menyembah jisim, yang mereka hayalkan itulah Allah, yang satu menyembah Allah, nggak bisa disamakan. Kan jisim itu bukan Allah, jisim itu selain Allah. Benda itu selain Allah. Allah bukan benda, tidak serupa dengan benda, tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Kalladzina ya'taqiduna uluhiyyata Ali ibn Abi Thalib. Nah, ini orang-orang yang eh, menyembah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu termasuk contoh mereka yang bersyahadat meninggalkan menisbatkan diri kepada Islam tapi mereka meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syahadat itu sendiri. Di masanya Sayyiduna Ali menjadi seorang khalifah. Sayyiduna Ali itu pimpinan atau khalifah yang keempat. Jadi yang pertama Sayyiduna Abu Bakar, kemudian Sayyiduna Umar, kemudian Sayyiduna Utsman, lalu Sayyiduna Ali. Nah, mereka ini adalah para khalifah pimpinan dari kaum muslimin. Di masanya Sayyiduna Ali ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang kategori fanatiknya kepada Sayyiduna Ali begitu tinggi. Sampai di antara mereka mengkultuskan Sayyiduna Ali. Menganggap Sayyiduna Ali sebagai Tuhan. Sayyiduna Ali sebagai ahlul haq ya tentu menolak ini gitu dan mengkafirkan mereka.
sampai menghukum mereka dengan dibakar. Ya, mungkin itu hasil dari ijtihadnya Sayyiduna Ali, tapi mereka dibakar oleh Sayyiduna Ali bukannya taubat, tapi malah semakin yakin. Kata mereka, kami semakin yakin bahwa engkaulah Tuhan kami, begitu. Kata mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbuha. Hingga menyiksa dengan pakai api dengan dibakar kecuali apa? Kecuali Rabbuha, kecuali pencipta api itu sendiri. Ya, maka semakin yakin bahwa jadi bukannya taubat disiksa seperti itu, tapi malah semakin yakin bahwa Ali itu adalah Tuhan. Ini kekufuran. Jadi orang-orang yang menyembah Sayyiduna Ali, meyakini ketuhanan Sayyiduna Ali, itu adalah termasuk orang yang menisbatkan diri kepada Islam, tapi mereka ini mendustakan Islam secara makna. Awil Khadir, atau meyakini Nabi Khadir alaihissalam itu sebagai Tuhan juga gitu. Meyakini ketuhanan Nabi Khadir. Padahal beliau bukan Tuhan. Beliau adalah seorang nabi. Beliau termasuk salah satu panglima pasukan dari Zulkarnain tadi yang bikin benteng itu. Beliau mengadakan perjalanan bersama para pasukannya untuk mencari ma'ul hayah. Ya, kita anggap sebagai air kehidupan gitu. Barang siapa yang menemukannya, kemudian ya ini eh, diberikan ketahanan hidup sampai jangka waktu yang lama lah gitu. Yang kemudian berada di suatu tempat, eh, dan waktu itu rombongannya juga bersama dengan Nabi Khadir. Namanya adalah Balia bin Malkan. Tapi Zulkarnain ini nggak mendapati air tersebut. Kemudian Nabi Khadir atau Balia bin Malkan ini terarah ke suatu tempat yang pada akhirnya beliaulah yang menemukan tempat tersebut. Sehingga Nabi Khadir itu sampai sekarang masih hidup. Disebut Khadir padahal namanya Balia bin Malkan kan. Karena tempat yang beliau hinggapi itu menghijau itu. Beliau salah satu keistimewaannya permukaan laut dijadikan oleh Allah untuk beliau sebagaimana permukaan bumi bagi kita. Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang pasti Al-Khadir ini bukan Tuhan, tapi beliau adalah seorang utusan, beliau adalah seorang nabi, memang sampai sekarang masih hidup. Nah, orang yang menyembah atau meyakini ketuhanan Al-Khadir itu adalah orang-orang yang meskipun mereka mengaku Islam secara lafaz, tapi mendustakan Islam secara makna, mendustakan hakikat Islam, maka mereka bukan seorang Muslim hakikatnya. Awil hakim bi amrillah. Jadi ada orang yang julukannya adalah al-hakim bi amrillah. Disembah juga sama sebagian orang. Yang sekarang kalau di daerah sebagian Timur Tengah itu disebut sebagai Islam Duruz. Nah, mereka ini meyakini ketuhanan al-hakim bi amrillah. Meskipun mereka bersyahadat, tapi apa? Mereka ini secara makna mengingkari syahadat tersebut. Au bima fi hukmi dzalika min al-qawli wal fi'li. Atau mereka melakukan hal-hal yang senada dengannya, baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan, yang sekira mengeluarkan seseorang dari keislaman, meskipun menisbatkan diri kepada agama Islam, maka tetap dihukumi sebagai seseorang yang tidak beriman. Wa hukmu man yajhadu asyhadatain, atau salah satunya ya, yakni hukum bagi orang yang menolak, menentang dua kalimat syahadat atau salah satu dari dua kalimat syahadat. Misalkan tentang yang pertama, yang kedua enggak. Atau dibalik, yang pertama enggak ditentang sama dia, tapi yang kedua ditentang. Maka hukumnya apa? At-takfir qat'an. Yakni pengkafiran. Qat'an itu maksudnya satu pendapat saja gitu. Enggak ada keraguan tanpa ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, di antara para ulama, bahwa orang-orang yang mendustakan
menolak, menentang dua kalimat syahadat atau salah satunya, mereka ini adalah orang yang kafir. Hal semacam ini nggak terlalu diperhatikan oleh orang-orang yang memang kategorinya tidak belajar, mereka memilih untuk eh, lebih bebas baik dalam berkata atau berbuat gitu. Mereka lebih terusik kalau urusan duniawi mereka terusik. Misalkan jualan, mendapatkan saingan, barulah terusik begitu. Tapi urusan yang begitu penting tentang kekufuran, mereka justru tutup mata, tutup telinga, nggak terlalu peduli begitu. Yang penting masalah ekonomi mereka aman-aman saja. Padahal mestinya hal yang semacam ini disadari itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang semacam urusan duniawi. Wa ma'wahu jahannam khalidan fiha abadan la yanqati'u fil akhirati anhu al-azab ila ma la nihayata lah wa ma huwa bi kharijim minan nar. Jadi orang yang kondisinya seperti itu mengingkari dua kalimat syahadat itu hukumnya kan adalah kekufuran tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini dan tempatnya di akhirat, yakni kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, nggak bertobat dari kekufurannya, adalah neraka jahanam selamanya. Berada di dalam neraka jahanam tersebut, dan siksaannya itu tidak berhenti, terus-menerus dirasakan oleh orang kafir ini. Bayangkan betapa pedihnya gitu. Seorang yang beriman, meskipun tidak langsung melihat api neraka, mestinya berdasarkan keimanan tersebut ya takut neraka gitu. Jadi takut neraka itu bukan cemen ya. Seneng surga, pengen masuk surga itu bukan cemen gitu. Itu artinya dia beriman. Beriman tentang apa yang diberitakan oleh Allah bahwa neraka itu tempat yang sangat menakutkan, tempat yang buruk, dan kita diperintah oleh Allah untuk meminta perlindungan dari neraka gitu. Berarti kan ekspresi keimanan kita, kita yakin benar-benar apa yang disampaikan oleh Allah tentang neraka adalah ya takut gitu. Kan sesuai dengan keimanan. Karena beriman tentang dahsyatnya neraka, meyakini benar-benar dengan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Allah itu benar adanya, takut gitu. Berdasarkan keimanan yang luhur ini gitu. Sehingga orang takut neraka, orang senang surga, senang masuk surga, pengen masuk surga, itu selaras dengan keinginan seseorang pengen dapat ridhonya Allah gitu. Karena surga itu tempat yang memang Allah jadikan untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang pengen masuk surga karena pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah di satu tempat, yaitu surga yang begitu luas, yang begitu agung. Dan takut terhadap neraka, karena neraka itu tempatnya orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi berdasarkan keimanan inilah kita memiliki rasa takut untuk masuk neraka. Adapun mereka orang-orang mulhid, orang-orang yang menyimpang dan merasa dirinya tinggi lagi-lagi, mereka mengatakan, udah nggak usah takut neraka. Yang penting pengen ridhonya Allah. Gitu. Kata mereka nggak usah takut neraka. Anggaplah neraka itu kayak taman kanak-kanak, kayak rumah sakit, tempat sekedar kayak menghangatkan badan gitu. Pengen mendoktrin untuk nggak usah takut neraka. Lah terus keimanan terhadap neraka sebagaimana disampaikan Al gimana gitu kan? Apa nggak beriman terhadap itu? Pakai konsep keimanan sendiri seolah dirinya tinggi begitu. Kan mestinya nggak begitu orang yang beriman. Orang yang beriman itu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Merendahkan apa yang direndahkan oleh Allah. Jadi kalau sesuatu itu direndahkan oleh Allah, kita anggapnya rendah. Begitu. Anggapnya rendah.
Ya, tentang berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu kan diagungkan oleh orang-orang kafir di masa itu gitu. Tapi kan direndahkan oleh Nabi Ibrahim sampai beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jadi eh, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, merendahkan apa yang direndahkan oleh Allah, dinilai rendah oleh Allah, ya memang karena kita beriman. Orang beriman pengen mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Orang pengen masuk surga karena pengen berada di tempat orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Selaras, begitu selaras. Jangan seperti orang-orang yang hakikatnya kafir tapi merasa dirinya tinggi, kemudian mengatakan tidak usah takut neraka. Neraka itu kayak tempat menghangatkan badan saja. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Bukan sampai pada derajat tertinggi. Jadi orang kalau menentang dua kalimat syahadat, entah syahadat yang pertama, syahadat yang kedua, atau dua-duanya, meskipun dirinya menisbatkan diri ke dalam agama Islam, hakikatnya dia keluar dari agama Islam gara-gara keyakinan tersebut atau gara-gara perbuatan yang sekira bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah kita cukupkan kajiannya sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, Alhamdulillah itulah materi kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada seluruh jamaah kalam aswaja yang hadir pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Dipersilakan mungkin Assalamualaikum satu atau warahmatullahi dua wabarakatuh. pertanyaan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Nah, jadi cuma konfirmasi aja. Berarti selama ini yang beredar di masyarakat itu, termasuk yang saya pahami bahwa yang disalib itu adalah eh, salah satu pengikut dari Nabiullah Isa alaihissalam itu, eh, yaitu Yudas Iskariot. Karena ternyata dia adalah, kalau saya mendengar kisahnya tadi itu adalah pengikut yang setia justru karena dia rela disalib untuk menggantikan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu aja Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian yang beredar di cerita masyarakat bahwa yang disalib itu Yudas yang berkhianat, kemudian dia yang diubah. Kalau berdasarkan hadis nggak begitu, tapi justru orang yang memang dijanjikan oleh Nabi Isa akan menjadi teman beliau di surga kelak. Dan ini adalah berita gembira kan untuk pengikut setia tersebut gitu. Pengikut setia tersebut dia rela eh, disalib dalam keadaan itu karena diserupakan oleh apa namanya diserupakan dengan Nabi Isa, dan ini adalah sebuah ujian yang dia hadapi karena betapa yakinnya beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, kan begitu. Orang kalau sudah cinta banget gitu sama nabinya itu rela bahkan sampai berkorban dengan nyawa. Nah, itu boleh kita berkorban dengan nyawa untuk nabi, itu boleh. Seseorang berkorban dengan nyawa untuk melindungi nabinya boleh. Kalau untuk orang tua nggak boleh. Untuk istri nggak boleh. Untuk suami nggak boleh. Itulah pentingnya cinta tapi ada batasan syariat begitu. Bahkan orang mengatakan aku rela mati demi anakku. Nggak boleh. Nggak boleh, dilarang gitu. Makanya penting untuk mencintai Allah dan Rasulullah melebihi rasa cinta pada selain keduanya. Biar ketika mau berkorban pun pakai ilmu gitu. Sebagian orang kan kayak gitu ngomongnya. Nah, kita hindari omongan-omongan yang seperti itu. Tapi kalau berkorban untuk seorang nabi, seandainya berkorbannya dengan nyawa pun, nah hukumnya diikutin. Nggak boleh mengatakan, saya rela berkorban nyawa demi ibu misalkan. Kan nggak dilarang itu. Itu nggak diperbolehkan. Kalau berkorban dengan cara yang lain, yang sekira sesuai dengan syarak, boleh. Nah, jadi cerita terkait masalah siapa yang disalib, berdasarkan yang warid di dalam hadis, itu adalah salah satu pengikut setianya Nabi Isa
Beliau meskipun masih junior, tapi memang dipilih oleh Allah untuk diuji dalam keadaan seperti itu, dan kelak akan menjadi temannya Nabi Isa di surga. Itu berita yang sangat menggembirakan bagi seorang yang beriman di kala itu. Ya, silakan. Kalau masih ada lagi atau kita tutup, Bu, juga. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin Ustadz, maroji yang Ustadz baca itu kitab apa Ustadz biar kami catat Ustadz. Biasanya kami dari kitabnya Syekh merujuk ke situ. Kalau nggak salah di Syarhul Qawim, kalau nggak salah ada. Oh, Syarhul Qawim. Di bab apa Ustadz? Tugas untuk Mbak Farida mencari. Nah, nanti kalau dapat Oh, hadiah 2.000 dari admin nanti. oh gitu ya Ustadz. Ya, di share juga ya. Masya Allah. Aduh, nyarinya ini. Ya, tanggung jawab nyarinya. Barakallahu fiik, Ustadz. Amin. Terima kasih. Kalau nggak ketemu nanti nyumbang admin 2.000. Iya, silakan. Atau mungkin mau diakhiri oleh admin, silakan. Baik, kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Sekarang kita beralih ke sesi foto bersama. Dipersilakan kepada Afwan Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi, mau dijawab sekarang atau dipending Ustadz? Terkait Nabi Khadir, atau kalau orang Indonesia nyebutnya Nabi Khidir ya, itu termasuk salah satu nabi yang sampai sekarang masih hidup. Jadi Nabi Khadir sampai sekarang masih hidup. Sebagian ulama ketemu secara langsung dengan Nabi Khadir. Jadi ada orang-orang khusus tertentu yang memang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Dan mereka mengabarkan atau memberitakan. Baik, sekian sesi tanya jawabnya. Kita beralih ke sesi foto bersama. Dipersilakan kepada seluruh jamaah Kalam Aswaja untuk mengaktifkan videonya untuk sesi foto bersama. Sebentar. Bisa yang Silakan dibuka semua. Mungkin ini yang buka kamera kayaknya jamaah dari Makassar semua ini. Bang Erik, gimana Bang? Masya Allah, kaifa halukum? Gimana Kak Jana? Iya, baik. Saya hitung. Untuk slide pertama, 1, sebentar. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Maksudnya apa ini ya, Bun? Anda tidak dapat memulai video Anda karena host telah menonaktifkannya. Videonya tidak bisa terbuka, Bun. Saya ulang ya, bentar. Ada kesalahan. Oke, mohon bersabar semuanya, tahan ya. Bentar ya, laptopnya nge-lag. Saya ulang. 1, 2,
3. Gimana sudah, Kak? Oh, slide kedua lagi saya ulang. Masya Allah, sepertinya laptop saya nge-lag. Hanya bisa slide pertama saja, Baik. Oke, nggak apa-apa rezekinya. Cukup. Naam. Baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari Baik, ini. Terima Ustadz. kasih banyak Ini kepada ketemu, guru Ustadz. kita. Tunggu, Kak. Iya. Ini kalau di Syarhul Qaum saya, Ustadz, halamannya 33. Hukmu mayyada'il Islam lafdhan wa huwa munaqid lil Islam maknan. Benar dak, Ustadz? Eh, maksudnya untuk pembahasan itu memang di situ. Terus? Nggak, maksudnya tadi kan ini Mbak Farida ya. Iya, benar, Ustadz. Benar. Saya, Ustadz. Di tempat yang lain pembahasan tentang apa namanya masalah kisahnya Nabi Isa tadi nggak di tempat itu gitu. Adapun dari segi pembahasan yang kita bahas di malam ini itu juga di kitab tersebut, tapi di tempat yang lain juga gitu, beda tempat. Yang saya tanyakan yang ini, Ustadz. Bukan yang Nabi Isa-nya. Yang ini. Oh iya iya. Iya. Di kitab Iya. di kitab As-Siratul Mustaqim, kemudian Tapi di Syarhul sini Qaum ada, penjelasan iya, lebih detailnya. yang Nabi Isa saya tidak menanyakan itu. Tapi